Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita tidak henti-hentinya senantiasa memunjulkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya kita sampai detik ini, sampai subuh ini kita bisa melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan kita insya Allah pengikut setia beliau. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, saya beberapa kali menyampaikan tentang masalah tipu daya setan. Salah satunya yaitu bahwa setan itu mencari teman. Setan itu tidak akan henti-hentinya sampai nanti ditiup sangkakala. Setan ini mencari teman. Temannya yaitu manusia. Kalau bisa sebanyak mungkin yang diajak untuk menjadi teman setan. Pernah saya sebutkan bahwa setan itu ingin berteman dengan orang yang bahil, orang yang bodoh, orang yang suka bisik-bisikan atau pembisik ya istilahnya sekarang itu. Kemudian orang-orang yang dia selalu dalam kemaksiatan. Ini tempat setan. Kebalikannya, Allah itu menghendaki kita sebagai manusia. Baik di surat An-Nas, Al-An'am 112, kita buka nanti di rumah. Itu menyebutkan bahwa sesungguhnya manusia itu harus berteman dengan sesuatu yang baik, dengan teman yang baik. Kita sebagai hamba ciptaan Allah, umat Rasulullah, punya kewajiban yang tidak lepas daripada diri kita, yang itu adalah wajib, yaitu berdakwah. Baik berdakwah untuk keluarga kita, diri kita, atau orang lain. Banyak sekali kita lihat perjuangan para ulama. Mulai dari kalau kita sebut di Indonesia saja, ada dua ulama besar yang beliau itu mencari ilmu sampai negeri Arab, ke Mekah, yaitu Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dua tokoh besar ini insya Allah ilmunya mumpuni. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu banyak menulis kitab, kalau Kiai Ahmad Dahlan banyak melakukan aktivitas. Gitu. Apa yang menyebabkan dua orang sukses ini dicontohkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Sahabatnya itu ada 4. Bapak Ibu, walaupun Nabi Muhammad itu jelas orang yang mumpuni, yang pintar, yang baik sekali, terlepas dari dosa, kekhilafan, kalau mau khilaf diingatkan. Tetapi Allah memberikan 4 teman, di mana 4 teman ini mempunyai ciri masing-masing. Dan kalau ini kita punyai, baik pada diri kita pribadi, baik kita sebagai pendakwa, baik kita sebagai pemimpin bangsa, maka insya Allah akan terjadi bangsa seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Pertama sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini orangnya lembut, ya. Kemudian banyak sekali mengelola hatinya dalam posisi yang sangat sulit, maka dia pelipur Rasulullah SAW. Contoh waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada yang diajak oleh Rasulullah kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Di mana dalam proses hijrah itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang berat bagi Rasulullah. Tapi dia punya teman
yang sangat baik, sahabat yaitu Abu Bakar Siddiq. Sehingga perjalanan beliau dari Mekah Madinah sukses. Jadi harus kita punya orang-orang yang bisa menjadi penerima curhat hati kita. Bukan pembisik, sekali lagi, bukan pembisik. Orang yang mampu mengendalikan diri kita, pikiran kita, hati kita untuk selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini awalnya adalah orang yang kafir. Tetapi oleh Allah diberikan hidayah untuk menjadi orang Islam. Mengikuti Rasulullah sebagai sahabat Rasulullah. Yang sekarang itu kita lihat Abu Bakar dan Umar ini mendampingi makam beliau di Masjid Nabawi. Di kanan kiri beliau adalah sahabat-sahabat beliau Rasulullah SAW. Adalah Abu Bakar dan Umar. Apa kelebihan Umar? Umar ini berani. Berani tapi yang benar. Bukan berani yang ngawur. Kalau Islam dilecehkan, kalau Allah dilecehkan, kalau Rasulullah dilecehkan, dia berani. Jangan coba menyakiti Rasulullah. Menyentuh kulit Rasulullah. Sentuhlah kulitku dulu. Harus berani. Alhamdulillah di negeri kita pernah terjadi itu. Yaitu kalau Abu Bakar itu DPA, Dewan Pertimbangan Agung, kemudian masih presiden. Umar bin Khattab, tentaranya hebat-hebat. Pembela bangsa, tentaranya. Yang ketiga, kita harus punya sahabat. Rasulullah punya sahabat yang sangat kaya sekali. Tapi kayanya tuh loman. Siapa itu? Utsman bin Affan. Kalau Rasulullah mau berdakwah, mau melakukan suatu kegiatan untuk perjuangan agama, untuk melaksanakan perintah Allah yang memerlukan modal yang besar, memerlukan dana yang besar, maka yang dituju adalah Utsman bin Affan. Bercerita, maka apa yang terjadi? Semua harta kekayaannya tidak tanggung-tanggung, bukan yang sisa-sisa. Yang terbaik dari Utsman bin Affan diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah. Oleh sebab itu, mari kita harus punya teman-teman, sahabat-sahabat kita yang kaya, yang loman dalam hidup ini. Itu ada perjuangan. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, yaitu sahabat yang keempat ini adalah orang yang sangat pintar, cerdas. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Sampai orang-orang Syiah itu mengatakan bahwa Abi Thalib itu adalah nabi yang terakhir karena pinternya. Masih muda, sopan, menantu Rasulullah. Dia jadikan oleh Allah ini untuk menjadi sahabat Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga sampai sekarang ini keilmuan itulah yang diwujudkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dakwah itu tidak akan sukses. Apapun tidak sukses kalau tidak memiliki 4 sahabat ini. 4 komponen ini dalam hidup kita. Alhamdulillah Muhammadiyah yang sejak didirikan 1912 oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Haji Ahmad Dahlan itu pinter. Dia 2 kali ke Mekah untuk belajar ya. Kemudian pulang. Saya baca buku. Ki Haji Ahmad Dahlan kemarin saya sampaikan kepada anak-anak SMK pada pelajaran kemudian. Ahmad Dahlan ini galau. Setelah pulang dari Mekah itu galau. Biasa, manusia itu galau itu ada. Galau, tapi bukan galau karena kekurangan harta, atau karena kasmaran, bukan. Tapi galau melihat sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membukalah Perserikatan Muhammadiyah. Secara subjektif galau. Kiai Haji Ahmad membuka. Aku sudah berilmu. Maka dilihat, secara objek dilihat, di sekitar saya kok banyak orang yang bodoh ya. Maka dia buka sekolahan kecil-kecilan. Sampai-sampai sifat dari Utsman bin Affan diturunkan oleh Nabi Muhammad, oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kenapa? Dia pakai kentongan, tong. Dikumpulkan, dikeluarkan barang-barangnya. Tempat tidur, lemari, meja, kursi, keluarkan. Kiai Ahmad Dahlan. Ada apa Pak Kiai? Saya akan melelang barang ini.
Sayangnya enggak ada apa video ya. Enggak ada video, enggak ada WA, enggak apa. Enggak disebutkan dalam gitu. Tapi contoh dari Ahmad Dahlan ini mengeluarkan semuanya untuk dilerang. Akhirnya dibeli. Untuk apa, Pak Kiai? Untuk membiayai guru-guru Muhammadiyah yang tidak bisa digaji hari ini. Kemudian dia mendirikan panti asuhan. Melihat sekitar secara objek, melihat sekitarnya banyak sekali orang-orang yang sakit, dirikan rumah sakit kecil-kecilan. Ada terkenal di Muhammadiyah itu rumah sakit PKU dulu, kecil-kecil. Tujuannya adalah untuk orang-orang yang tidak mampu untuk bisa mengobati penyakitnya ke rumah sakit kecil-kecil itu yang namanya PKU Muhammadiyah. Nah, itulah jamaah yang dirahmati Allah. Mari kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin apapun, kehidupan dunia, akhirat, kalau kita ingin sukses, carilah tipe 4 macam sahabat yang dekat dengan kita. Insya Allah itu akan berhasil, karena itu telah dicontohkan, telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit itu bisa memotivasi diri kita masing-masing, termasuk saya, keluarga saya, anak-anak saya, dan jamaah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk dakwah kita, karena memang dakwah itu adalah satu kewajiban yang diwajibkan kepada kita sebagai hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.